Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Klaten, Jawa Tengah. Mobil berpenumpang 2 orang ini tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 1 orang tewas dan 1 orang lainnya menderita luka kritis, sedangkan mobil yang tertabrak rusak parah. Menurut Kanit Reskrim Polsek Wonosari, Ibda Siswanto, mobil melaju dari arah barat ke timur atau Klaten menuju Sukoharjo. Sampai lokasi, melintas pula kereta api dari arah utara menuju selatan. Mobil kemudian tertabrak kereta api hingga ringsek. Bahkan mobil sempat terseret hingga 20 meter. Ya, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Doni Permana. Inilah Cakrawala selengkapnya. Kecelakaan 2 kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, jalur menuju Jakarta, kilometer 6 Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas menjelang kilometer 6 tol Japek arah Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, tepatnya di kilometer 6 Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan, yaitu minibus dan pick-up bermuatan cabai rawit pada Rabu pagi ini. Kecelakaan ini pun menyebabkan minibus terbakar. Insiden ini berawal saat minibus mengalami pecah ban belakang bagian kiri di lajur 3 dan berusaha ditepikan ke lajur 4 untuk mengganti ban. Saat proses penggantian ban, minibus ditabrak dari arah belakang oleh pick-up bermuatan cabai hingga terpental sejauh 25 meter dan akhirnya terbakar. Pengemudi mobil minibus berhasil menyelamatkan diri, namun pengemudi pick-up dan kernet mengalami luka cukup serius. Tiba-tiba dari belakang mobil ini kenceng. Nyeruduk. Saya sempat kasih ini aba-aba. Terus memang nggak keburu atau gimana, saya langsung dihantam sama ini. Abang di posisi untung di luar ya? Saya udah di luar. Pasca kecelakaan, petugas jasa marga PJR dan unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian di lokasi. Dalam hal perkara ini, dari pengemudi Toyota Avanza itu sendirian. Alhamdulillah, itu dalam keadaan sehat walafiat. Menurut keterangan dari saksi yang lain, dari pengemudi kendaraan Mitsubishi L300 berikut penumpangnya luka-luka. Sampai sekarang ini kita masih mengadakan pencarian di berbagai rumah sakit karena belum kami dapatkan di rumah sakit mana. Minibus yang hangus terbakar dan mobil pick-up yang ringsek di bagian kanan depan langsung dievakuasi menggunakan mobil derek jasa marga. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di ruas tol Japek arah Jakarta menjelang kilometer 6 sempat mengalami kemacetan yang panjang. Ya pemirsa, hati-hati kalau makan di warung pinggir jalan karena di daerah Jakarta Pusat, sebuah mobil menabrak warung. Di warung tersebut terparkir 7 motor dan ada beberapa orang yang sedang makan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sebuah mobil yang melaju kencang dan menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di depan warung sate di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam video yang beredar, terlihat mulanya beberapa orang tengah duduk di tenda warung tersebut. Tak berselang lama, melaju mobil berwarna hitam dengan kecepatan yang tinggi. Akibat kejadian tersebut, 1 orang mengalami luka dan sebanyak 7 sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah. Satlantas Polres Jakarta Pusat hingga kini belum menerima laporan dari pihak korban yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Namun polisi tetap akan mengecek tempat kejadian perkara kecelakaan itu. Sejumlah elemen organisasi buruh dan non-buruh di berbagai wilayah Indonesia kemarin turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Dalam peringatan Hari Buruh kali ini, sejumlah tuntutan disampaikan oleh pengunjuk rasa, diantaranya kesetaraan bagi seluruh kalangan buruh. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja hari ini mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Berbagai serikat pekerja menuntut pemerintah agar mensejahterakan kaum buruh di Indonesia. Mereka juga menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, keterlibatan publik, serta pembayaran jaminan hari tua atau JHT ketika buruh sudah tidak bekerja lagi. Bahwa tidak ada demokrasi tanpa serikat buruh. Lalu kami ada
meminta pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi sidang ILO 2023 tentang Omnibus Law, yaitu keterlibatan atau partisipasi publik, dan juga mereview isi beberapa pasal dengan meminta bantuan dari ILO expert. Aksi serupa juga berlangsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ratusan buruh berunjuk rasa dalam peringatan May Day ini dengan melakukan long march sepanjang Jalan Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Ratusan buruh yang berasal dari berbagai elemen ini menuntut sejumlah hal, di antaranya pemenuhan perumahan untuk buruh di Yogyakarta. Sementara di Medan, ratusan buruh yang berasal dari berbagai elemen turut memperingati Hari Buruh dengan berjalan kaki dari Bundaran Tugu SIB menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa yang didominasi oleh mahasiswa ini berupaya memperjuangkan hak-hak buruh. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi teatrikal serta pesan-pesan sebagai aspirasi mereka. Mereka menuntut jam kerja yang layak bagi buruh serta menghapuskan batasan usia perekrutan buruh. Peringatan Hari Buruh di Kota Makassar dan Kota Semarang diwarnai kericuhan. Massa buruh dan mahasiswa sempat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Meski sempat terjadi kericuhan, namun hingga Rabu sore peringatan Hari Buruh di dua kota berbeda itu berjalan dengan lancar. Aksi peringatan Hari Buruh di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Saling tarik dan dorong pun tak terhindarkan ketika polisi hendak mengamankan sejumlah demonstran yang diduga provokator. Peringatan Hari Buruh Internasional diikuti aliansi buruh serta mahasiswa Syariah UIN Kota Makassar. Mereka sempat membakar ban di jalan raya hingga dipadamkan aparat kepolisian. Meski sempat terjadi kericuhan, namun hingga Rabu sore peringatan Hari Buruh di Kota Makassar berjalan lancar. Kericuhan juga mewarnai peringatan Hari Buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang. Aksi May Day di Kota Semarang hari ini diikuti massa gabungan dari aliansi buruh dan mahasiswa. Massa yang melempari petugas dan menaiki pintu utama kantor gubernur dihalau petugas keamanan dengan menembakkan water cannon. Satu mahasiswa terluka terkena pentungan petugas. Setelah diimbau petugas, massa demonstran akhirnya membubarkan diri. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh. Saya, Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya. Agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang bocah terjebak di dalam mesin cuci di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi sang bocah itu pun berlangsung dramatis. Seorang bocah berusia 4 tahun terjebak di dalam pengering mesin cuci di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi bocah tersebut oleh tim pemadam kebakaran Kota Makassar pun berlangsung dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati memotong tabung pengering lantaran sang bocah terjepit di dalamnya dengan posisi kaki terlipat. Ini satu yang slide satunya. Satunya. Ya, naik. Jadi pakai tarik 1 2 3. Petugas terpaksa merusak mesin cuci untuk bisa mengeluarkan bocah tersebut. Berkat kerja keras petugas, sang bocah akhirnya bisa dikeluarkan dengan kondisi baik dan selamat.
Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polrestabes Bandung membekuk pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV saat memasuki kamar sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Inilah detik-detik pelaku dan korban masuk ke dalam hotel di Jalan Kebon Kawung nomor 54, Sisendo, Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 April 2024 lalu. Atau sehari sebelum sang wanita yang diketahui bernama Rini Mariani ditemukan tewas. Dalam rekaman CCTV, keduanya masuk kamar hotel bernomor 121 pada pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Sekitar 9 jam kemudian atau pada pukul 18.40 WIB, pelaku keluar seorang diri dengan membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jasad korban. Koper yang sama berisi jasad Rini Mariani, warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat ini, kemudian ditemukan warga di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi pada keesokan harinya atau Kamis tanggal 25 April 2024. Tidak butuh waktu lama setelah melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa saksi dan melakukan olah TKP. Penyidik Subdit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita. Pelaku pembunuhan yang ditangkap tersebut adalah seorang laki-laki berinisial ARN. Saat ini pelaku sudah berada di Subdit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Metro Jaya menuju Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Berkat kerjasama tim dan kecepatan tim, itu melakukan penangkapan di daerah Palembang. Waktu saat penangkapan di Palembang juga dibantu oleh rekan-rekan Polda Sumatera Selatan. Ya, terduga atau orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan beberapa waktu lalu di koper di daerah Cikarang. Sebelumnya, masyarakat Bekasi, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita yang dibungkus di dalam koper di semak-semak di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh oleh pelaku di sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Polda Sumsel bongkar sindikat ilegal akses atau penstramesian ilegal dengan modus menjual akun WhatsApp. Dari lokasi, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka dan berbagai barang bukti. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, akhirnya Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil membongkar sindikat ilegal akses atau pentransmisian ilegal dengan modus menjual akun WhatsApp untuk judi online. Penggerebekan ini sendiri dilakukan di salah satu rumah mewah di Jalan Sunama Lorong Bilal, Kelurahan Sukamulya, Sematang Borang, Sumatera Selatan. Selain mengamankan 7 tersangka, 2 laki-laki dan 5 perempuan, tim Cyber Krimsus Polda Sumsel juga berhasil menemukan berbagai barang-barang bukti, 9 unit ponsel Android berbagai merek, 5 unit CPU komputer, 1 unit laptop, 6 unit mouse keyboard dan USB hub, serta 3 unit router Wi-Fi dan power supply. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku ini dalam satu hari bisa menjual sekitar 5.000 akun WhatsApp yang sebagian besar dijual ke warga negara asing dengan keuntungan 5 juta rupiah perharinya. Berawal dari kegiatan kita yaitu menghentikan kegiatan perjudian online yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, dan kegiatan ini akan berjalan terus. Sedangkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumsel, dari ke-7 tersangka yang diamankan, salah satunya merupakan tersangka utama. Nok adalah tersangka utama dalam hal ini, kemudian 6 pelaku lainnya adalah orang yang bekerja pada Nok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Harga bawang merah masih melambung tinggi di berbagai daerah. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional berbagai daerah hingga saat ini masih tinggi. Meroketnya harga bawang hingga Rp80.000 per kilogram ini jauh dari harga normal antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilonya.
Hampir sebulan berlalu, harga bawang merah di pasaran di sejumlah daerah sampai saat ini belum juga turun. Tak terkecuali di Brebes, Jawa Tengah yang merupakan sentra daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Dari pantauan di Pasar Induk Brebes, harga bawang merah kualitas super dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah biasa dijual Rp40.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga bawang merah tidak hanya dirasakan oleh penjual, namun juga dikeluhkan pembeli, terutama bagi pemilik usaha warung makan. Di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah, harga semua jenis bawang pasca Lebaran terus merangkak naik. Harga bawang putih yang sebelumnya dijual Rp25 hingga Rp30.000 per kilo, kini naik menjadi Rp50 hingga Rp60.000 per kilo. Bawang merah dari harga Rp35.000 menjadi Rp75 hingga Rp40.000 per kilo. Sedangkan harga bawang bombay yang dulu hanya Rp20.000 per kilo dijual Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Para pedagang juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan semua jenis bawang. Selain bawang, harga empon-empon juga mulai merangkak naik hingga 2 kali lipat. Harga bawang merah di pasar tradisional Rembang, Jawa Tengah terus merangkak naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang di pasar kota Rembang, kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi sejak 10 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Melonjaknya harga bawang merah ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bawang merah akibat para petani bawang merah mengalami gagal panen karena cuaca buruk. Basarnas Manado melakukan evakuasi terhadap pengungsi Gunung Ruang. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kapal KN Bima Sena dari Pelabuhan Minangga Tanggulandang ke Pelabuhan Munte, Minahasa Utara. Pengungsi Gunung Ruang di Kecamatan Tanggulandang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mulai dievakuasi ke Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Manado. Sebanyak 109 pengungsi erupsi Gunung Ruang Rabu pagi tadi diungsikan menggunakan kapal Basarnas KM Bima Sena ke Pelabuhan Munte, Minahasa Utara. Para pengungsi ini terdiri dari 32 orang anak-anak, 56 orang dewasa, dan 21 lainnya lansia. Warga Kecamatan Tanggulandang yang terdampak parah abu vulkanik saat ini terus diungsikan ke wilayah aman yang tersebar di Pulau Siau, Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Manado. Bantuan terhadap masyarakat untuk evakuasi, baik evakuasi ke Manado ataupun ke Siau. Jaraknya berapa lama kira-kira ke sana? Jaraknya kurang waktu tempuh sampai Tanggulandang kurang lebih 3-4 jam. Kita membawa peralatan apa aja nih di sini? Peralatan SAR. Area steril dari aktivitas manusia di sekitar Gunung Ruang setelah statusnya awas meningkat menjadi 7 km. Diperkirakan jumlah warga yang harus dievakuasi akibat erupsi Gunung Ruang ini mencapai 12.000 orang. Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan bersepeda. Selama berada di NTB, Presiden akan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, salah satunya Jalan Impres di Lombok Barat. Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan bersepeda berkeliling jalan terusan Bung Karno tak jauh dari hotel tempatnya menginap pada Rabu pagi tadi. Sesekali Presiden dan rombongan menteri melambaikan tangan kepada warga yang menanti mereka di sepanjang jalur sepeda. Selain bertemu langsung dengan Presiden, sejumlah warga juga mendapatkan bantuan paket sembako. Dari jam 6 lebih sedikit. Tadi udah lihat Pak Presiden keluar tuh? Pas masuk. Oh, pas masuk. Kita di sana deh, baru ke sini. Pingin ketemu enggak? Pingin sih, biar kita salam-salaman, silaturahmi. Kan sama anak kecil sih, sama anak saya. Kasih sama siapa? Enggak langsung dikasih sama Presiden? Di dalam ya Pak. Oh, di dalam. Dalam rangkaian kunker, mulai 30 April hingga 2 Mei 2024, Presiden diagendakan akan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, yakni Jalan Impres di Lombok Barat, proyek Bendungan Tiu Suntuk Kabupaten Sumbawa Barat, serta panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, kemarin malam Presiden Joko Widodo menikmati makan malam bersama warga di sebuah tempat makan mie yang banyak digandrungi anak muda di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Sambil menunggu makanan, Jokowi menyempatkan berinteraksi dengan para pengunjung yang ada dan melayani warga yang ingin berfoto bersama. Kabar gembira menghampiri tim nasional Indonesia. Usai tak satu nama lagi menjadi kekuatan baru. Kemarin nama Martin Paes akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Selasa 30 April 2024 menjadi hari spesial bagi seorang Morten Pas. Kiper berusia 25 tahun itu secara resmi akhirnya menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Hal itu diketahui dari situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta. Terlihat ada foto Pas yang sedang mengambil sumpah dan menandatangani dokumen untuk mendapatkan status WNI. Diketahui proses naturalisasi Pas memakan proses yang cukup panjang. Ia terganjal aturan FIFA soal pemain yang boleh dinaturalisasi belum pernah bermain untuk negara lain di usia di atas 21 tahun. Sedangkan Morten Pas pernah bermain untuk timnas Belanda U21. Kehadiran Morten Pas jelas dipastikan menambah kekuatan timnas Indonesia khususnya untuk posisi penjaga gawang dan membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki pilihan setelah kerap mengandalkan Hernando Ari. Kini Morten Pas berpeluang tampil bersama timnas Indonesia di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. 2 laga tersebut akan berlangsung di Indonesia. Selain nama Pas, tim nasional juga berpeluang menambah kekuatan lain, menyusul bertemunya 2 calon pemain naturalisasi Calvin Verdong dan Young Raven dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.